وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Gak terima, duel kita. Orang dia merasa dengan akalnya dia bisa. Lalu dia merasa tidak perlu taat kepada syariat Allah. Bahkan ingat, Allah beri kita akal itu untuk menerima syariat, bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Karena akal kita ini, pikiran kita ini kalau berhadapan dengan syariat, dia hanya sebatas buang angin saja, tak bisa dikalahkan. Contoh, ada orang mau sholat, baru aja takbir, buang angin. Berwuduk lagi atau tidak? Wuduk yang dicucinya apa? Anggota wuduk atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan anggota wuduk dengan tempat buang angin? Justru tempat buang itu tak ada dicuci dia sama sekali. Tak ada dicuci. Dia berwuduk, muka, tangan, kaki. Tempat keluar angin, tidak dicuci dia. Seharusnya, apa hubungannya seharusnya tempat buang angin itu yang dicuci. Tapi kalau kita lihat ada orang buang angin, mau kemana? Buang angin, Pak. Tak beruduk, dah Pak. Saya cuci aja tempat buang angin gitu. Lalu dia sholat, apa dikata orang? Gila aja. Lihat, ketika akal itu ingin menentang syariat, baru bab buang angin saja, sudah kayak orang gila dia, Pak. Lalu bagaimana dunia yang besar ini, problem hidup yang besar ini, yang Allah katakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu, kembali kepada Allah dan Rasul. Dia ingin kembali kepada pikirannya. Mana yang lebih gila? Akal. Akal alat untuk menerima syariat. Pikiran adalah alat untuk memahami apa yang di luar diri dan apa dalam diri. Maka orang berpikir dengan berakal itu berbeda. Setiap orang berakal pasti berpikir. Setiap orang berpikir belum tentu berakal. Contoh, anak kecil yang belum baligh, kalau dia melanggar syariat, dihukum atau tidak? Dia belum baligh, tidak kena hukum. Kenapa dia tidak dihukum? Karena kita bilang belum berakal. Oke? Orang gila melanggar syariat, dihukum atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita bilang juga dia tidak berakal. Kenapa anak kecil tadi tak disebut orang gila? Kalau dua-duanya sama tidak berakal. Dua sudah tuh. Yang ketiga, orang tidur melanggar syariat, mimpi berzina, dihukum atau tidak? Tidak. Kenapa? Kalau tak punya akal, payah juga. Akalnya masih di situ. Masalahnya akal itu dipahami dulu. Akal itu alat untuk menerima beban syariat. Anak kecil sudah punya akal, tapi alatnya belum berfungsi kecuali setelah baligh. Orang gila punya akal, tapi akalnya sudah rusak. Orang tidur, akalnya sedang istirahat. Jadi kalau mau melanggar syariat, ya, dan tidak berdosa, pilih, ya, mau jadi anak kecil, orang gila, atau waktu tidur. Mungkin yang kedua lebih keren lagi kan? Orang gila, maklum, lebih mantap lagi. Tapi orang gila berpikir tak? Nah, itu yang bedanya tuh. Orang gila berpikir, akhi. Apa buktinya? Kalau dia minta rokok, antum kasih pulpen, siapa dibilangnya gila? Orang gila, Pak, rokok, antum kasih pulpen, langsung antum dibilangnya gila sih. Orang minta rokok dikasih. Berpikir dia. Anak kecil akalnya belum berfungsi, tapi dia berpikir.
Dia mau gertak ibunya, baru aja minta es sudah nangis dia. Dia tahu ibunya kalau dengan tangisan langsung dibelikan. Maka itu ibu-ibu kalau anak suka nangis biarkan aja dia. Apalagi anak kecil minta nangis, suruh nangis aja terus. Nangis lagi, nangis lagi. Gitu. Besok dia tidak akan minta lagi sama kita dengan tangisan. Sebab apa? Diminta nangis pun tak akan dibagi. Tapi kalau dia sudah dapat sekali saja menangis dan ibunya ketakutan, udah baru tunjuk saja dia nangis dia tuh. Ya, itu ada. Kembali kita. Jadi Allah berikan pikiran, hati untuk memahami ayat Allah, mendengar ayat Allah, penglihatan agar hidup kita ini dilakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia punya hati tak mau memahami agamanya, punya pendengaran tidak mau mendengarkan ayat Allah, punya penglihatan tidak melihat keagungan besar Allah, hidupnya tidak dilakukan untuk taat kepada Allah. Manusia yang disebut Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, apa kata Allah? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami turunkan mereka pada derajat yang paling hina. Walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahannam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak memahami ayat Allah, mereka punya pendengaran tidak mendengar ayat Allah, mereka punya melihat tidak melihat keagungan kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang yang paling hina. Hidup kita mengenal Allah. Allah berikan begitu besar nikmat agar kita bisa hidup dengan tuntunan Allah untuk ibadah kepada Allah.